Halo rakyat Indonesia, Kembali lagi bersama kita. Nama saya Atta. nama saya Wayan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bereksperimen dengan fisika. Eksperimen kali ini kami akan membuat sebuah mobil yang dapat berjalan menggunakan gaya gravitasi. Nah, kalian juga pengen tahu kan apa itu mobilnya dan bagaimana cara kerjanya? Kalau gitu tanpa basi-basi saja, mari kita masuk ke dalam videonya. Seperti yang dijelaskan oleh Wayland, benda ini menggunakan energi gravitasi untuk menggerakkannya. Akan terdapat beban yang terhubung ke katrol, kemudian katrol terhubung ke poros. Pada saat beban turun, maka katrol akan bergerak dan poros juga ikut bergerak. Maka sejak poros itu bergerak, maka mobil akan bisa maju. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan dari grafikar ini. Bisa dilihat kalau misalkan grafikar ini menggunakan bahan yang cukup ringan dan mudah didapatkan. Seperti contohnya yaitu kertas firmet, lalu ada kayu balsa di sini, lalu ada sidi bekas untuk roda-rodanya, lalu ada tusuk sate, lalu ada sedotan untuk katrolnya, dan untuk satu bahan yaitu bearing yang menurut saya agak sulit untuk didapatkan. Pada saat benda bergerak atau pada saat beban berada di titik tertinggi, maka energi potensial yang dimiliki oleh beban akan tinggi, akan yang paling maksimal. Pada saat beban jatuh, maka energi potensialnya habis dan berganti menjadi energi kinetik pada roda. Nah, bagaimana caranya mendapatkan efisiensi terbesar dari perubahan energi potensial menjadi energi kinetik? Yang pertama, kita membutuhkan tentunya mobil yang ringan agar beban yang dibawa tidak berat. Selanjutnya, kita membutuhkan bearing agar gaya gesek yang terjadi antara roda dan juga mobil tidaklah banyak dan bisa diminimalisir. Selanjutnya, kita membutuhkan diameter dari poros yang lebih kecil. Tapi bukannya energi mekanik terpengaruhi oleh kecepatan yang tinggi ya? Memang diameter yang besar itu bisa membuat kecepatan yang lebih tinggi, tetapi diameter yang besar juga membuat jarak yang ditempuh oleh mobil ini menjadi berkurang. Oleh karena itu menurut saya energi potensial yang terubah menjadi energi kinetik menjadi berkurang. Jadi siapa kira-kira yang benar? Ini kenapa ya? Ayo kita buktikan. Jadi sekarang kita akan menguji coba mobil kita. Akan terdapat 3 kali percobaan untuk satu diameter dan 3 percobaan lagi untuk diameter yang lebih besar. Kalian akan mengikuti mobil ini untuk mendapatkan data untuk kecepatan dan jarak yang ditempuh. Udah siap, Pun? Set.
Jadi uji coba sudah selesai dan sekarang kita harus menganalisis hasilnya. Sudah dilihat, saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020. Tidak perlu aplikasi ini, tapi yang penting adalah aplikasi yang memiliki keketian sebesar 0,000 milisekund. Saya akan menjalankan video sampai mobil mau bergerak segini. Ya, lalu kita akan buka Excel dan bisa dilihat ada dua tabel, yaitu waktu dan jarak. Kita masukkan waktunya, yaitu 2,458 second dalam jarak 0 meter. Nah, terus kita jalankan videonya sampai pada saat mobil berada di titik selanjutnya, yaitu 1 meter. Nah, kita masukkan waktunya, kita masukkan jaraknya. Kita lanjut lagi sampai mobil berada di titik selanjutnya, yaitu 1,5. Dan kita copy lagi waktunya, masukkan ke Excel, kita buat jaraknya 1,5 meter. Nah, kita lakukan ini terus sampai pada titik terakhir mobil berhenti. Dan setelah kita mendapatkan semua datanya, kita kurangi waktunya nih dengan 2,458. Jadi sama dengan 2,458 dikurangi 2,458. Terus kita tinggal drag. Nah, ini adalah waktu yang sesungguhnya yang sudah dikurangi waktu awal. Nah, bisa dilihat kalau misalnya saya sudah melakukan uji coba, sudah melakukan analisis terlebih dahulu dan mendapatkan tabel ini. Selanjutnya tabel ini akan saya berikan kepada Wailan untuk analisis yang lebih lanjutnya. Setelah mendapat tabel dari Atta, saya mengubah tabel tersebut ke dalam grafik. Ini adalah grafiknya. Bisa dilihat dalam grafik terdapat dua warna, yaitu biru yang melambangkan percepatan dan orange yang melambangkan perlambatan. Persamaan yang ada di atas ini adalah persamaan dari perlambatan, dan yang di bawah adalah persamaan dari percepatan. Melalui ini kita bisa menghitung hal seperti kecepatan awal, percepatan, dan kecepatan maksimum. Nah, melalui grafik ini kami ingin menghitung energi kinetik yang dihasilkan oleh mobil. Tapi kita masih belum tahu dan belum yakin apakah kecepatan yang dimiliki mobil cukup konsisten. Oleh karena itu, saya akan kembalikan ke Atta untuk mencari tahunya. Oke, Wei. Akan saya cari apakah kecepatan yang kita miliki itu cukup konsisten. Nah, bagaimana sih caranya menentukan apakah kecepatan itu konsisten atau tidak? Kita pertama harus tahu berapa kecepatan dalam setiap satuan waktunya. Apa sih rumus kecepatan? Kecepatan itu berumus V sama dengan meter per sekon. Nah, tapi kita juga harus memperhitungkan selisih dari jaraknya. Oleh karena itu kita menggunakan rumus jarak paling tinggi dikurangi jarak paling rendah dibagi jarak waktu tertinggi dan waktu terendah. Nah, sekarang kita sudah dapatkan kecepatan dari selisih jarak 0 sampai 1 meter. Nah, karena kita di Excel, kita tinggal drag saja ke bawah dan kita mendapatkan kecepatan untuk setiap selisih jaraknya. Dan selanjutnya kita perlu mengubahnya menjadi bentuk grafik agar kita bisa lihat apakah kecepatan konsisten atau tidak. Nah, saya sudah buat grafiknya. Jadi kita tinggal analisis. Bisa dilihat ini percobaan 1/1 dari data ini. Bisa dilihat kalau misalnya grafik berbentuk segitiga dan itu menandakan kalau misalnya kecepatannya itu linear, kecepatannya cukup konsisten, tidak seperti tangga-tangga gitu ya. Nah, bisa dilihat juga pada grafik yang lain, mereka juga berbentuk segitiga-segitiga. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan kalau misalnya kecepatan yang kita miliki itu cukup konsisten. Nah, karena kita sudah tahu kecepatan kita konsisten, maka saya akan kembalikan ke Wailan untuk melanjutkan analisisnya. Nah, sudah dipastikan oleh Atta kalau kecepatan yang kita miliki adalah konsisten. Karena itu, kita bisa mencari kecepatan dengan cara angka ini dikalikan dengan 2. Kecepatan ini akan kita pakai untuk mencari energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Kita juga akan mencari energi potensial dengan cara mgh, atau massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Untuk massa mobil kami yaitu 0,151 kg, dan untuk ketinggiannya yaitu 0,25 meter. Oke, sudah saya hitung terlebih dahulu hasilnya. Ini adalah hasil energi kinetik pada poros 1
yaitu sebesar 0,084 Joule, dan poros 2 yaitu 0,099 Joule. Energi potensial mobil juga sudah saya hitung, yaitu 0,370 Joule. Kami sudah punya energi kinetik juga energi potensial. Selanjutnya tinggal menghitung efisiensinya. Efisiensi didapat dengan cara EK dibagi dengan EP, lalu dikalikan dengan 100%, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dalam bentuk persentase. Nah, didapat untuk poros 1, persentase efisiensinya adalah 22,6%, dan untuk poros 2, yaitu 26,7%. Saya juga sudah membuat data tersebut dalam bentuk grafik batang agar dapat dilihat perbandingannya dengan lebih mudah. Finish kerjaan kita, sekarang saya akan panggil Atta kembali untuk membahas hasil yang kita dapat. Jadi gimana Wai hasilnya? Sesuai prediksi saya, Tak, kalau poros 2 memiliki efisiensi yang lebih besar. Awan dong aku. Tapi kenapa ya poros 1 jaraknya lebih jauh? Oh, ya itu karena poros 1 itu lebih kecil dibanding poros 2. Makanya walau panjang tali sama, beban jatuh lebih lama di poros 1. Walaupun begitu, poros 2 bisa memberikan kecepatan yang lebih tinggi. Sepertinya EK itu tidak dipengaruhi oleh jarak, melainkan kecepatan maksimumnya. Oke, masyarakat Indonesia, segini dulu percobaan kami. Kalian bisa melakukan uji coba sendiri terhadap grafikar, seperti apa pengaruhnya kalau poros diberikan sistem roda gigi. Ya, see you guys in the next time. Jangan ya.